Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Vicky. Hari ini hari Jumat, kita belajar sedekah lagi dan lagi. Hari ini saya mau membahas tentang penyakit asma yang banyak dipertanyakan atau dicari informasinya oleh masyarakat, apalagi musim ini sedang musim penghujan, kadang juga besoknya terang, jadi hujan, kemarau, panas, hujan lagi. Jadi perbedaan suhu yang menyebabkan banyak penyakit. Jadi asma ini apa sih yang disebut asma? Jadi saya akan jelaskan asma ini secara awam, ya, bukan secara medis. Jadi mungkin bagi orang medis sudah mengenal tentang asma, tapi saya sebisa mungkin saya akan menyederhanakan. Jadi apa itu asma? Asma itu adalah peradangan kronik saluran nafas, jadi kronis. Jadi asma itu enggak tiba-tiba muncul, perjalanannya itu udah panjang. Jadi peradangan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan dan hiperreaktivitas saluran nafas. Jadi hiperreaktivitas ini karena sensitif terhadap faktor pencetus. Nah, di sini asma ada faktor pencetusnya, ya. Asma banyak bertanya, "Dok, mengenai apakah anak-anak?" Asma dapat mengenai semua umur, ya. Lebih sering pada anak-anak dan dewasa muda. Jadi asma bisa mengenai semua umur, ya, kebanyakan, namun pada anak-anak. Ini ada yang bertanya, "Dok, apakah asma dapat sembuh?" Asma tidak dapat sembuh, namun dapat dikendalikan agar gejalanya tidak muncul dan dapat hidup normal, ya. Jadi pertanyaan seperti ini, ya, saya udah jawab nih. Jadi asma tidak dapat sembuh karena tadi hiperreaktivitas, terlalu sensitif terhadap faktor pencetusnya, ya. Jadi asma juga ini gejala-gejalanya mungkin pada sudah tahu kan kalian, yaitu batuk dan kedua sesak nafas. Jadi batuk yang disertai dengan sesak nafas. Sesak nafasnya ini khas pada orang asma itu, kalau diauskultasi atau didengar oleh dokter atau keluarga atau pasiennya itu kedengaran bunyi mengi, atau bahasa kedokterannya itu wheezing, bunyi ngik ngik. Itu karena tadi ada penyempitan di saluran pernapasan, jadi udara berusaha untuk keluar, jadi ngik ngik, bengek kalau kata orang desa mah, ya, kan, asma. Terus asma ini apa aja faktor-faktor pencetusnya? Asma faktor pencetusnya satu, bulu binatang, ya. Jadi hewan-hewan yang berbulu seperti kucing, anjing. Ada sebagian orang asma itu sensitif terhadap bulu binatang, ya. Makanya bagi orang yang asma yang sensitif mengenai bulu binatang, ya jangan memelihara, atau kalau dipaksa memelihara, kebersihannya harus dijaga. Yang kedua, asap rokok, ya. Asap rokok ini juga bisa sebagai pencetus, ya. Pasien asma bisa muncul, ya. Yang ketiga, asap rumah tangga. Tadi tuh asap rumah tangga yang kompor, yang masih zaman dulu tuh pakai kayu, iya kan, asapnya tuh yang berbau nyengat. Yang keempat, debu pada bantal dan kasur. Nah itu tuh kadang tuh debu-debu atau pada kasur, pada kursi. Makanya saya kadang kursinya nih pakai kursi seperti ini nih, bukan yang pakai
bulu kadang itu suka berdebu. Kadang kalau ada pasien, iya kan, yang sensitif terhadap debu, maka dia akan terserang penyakit asma. Yang kelima, bau-bauan yang menusuk, ya seperti parfum yang terlalu menyengat, ya bau-bauan apa aja lah, bahan-bahan kimia ya yang menyengat. 6. Obat semprot membunuh serangga. Jadi awas yang seperti obat semprot seperti merek, nggak boleh nyebut merek ya, seperti obat semprot lah, atau kadang petani itu tuh menyemprot insektisida tidak memakai masker. Makanya orang banyak keracunan karena udara akibat penyemprotan insektisida. Ketujuh, tepung sari dan bunga tumbuhan. Tuh pada tanaman yang sedang menghasilkan tepung sarinya yang banyak orang-orang, makanya kita kalau keluar rumah dibiasakan untuk para ini ya penderita asma pakai masker, karena kita tidak tahu di saat di luar rumah ada tepung sari atau ada faktor pencetus. Perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca, makanya pasien di klinik ini bulan ini, minggu-minggu ini banyak yang terkena saluran pernapasannya, yaitu karena ada perubahan cuaca, dari cuaca yang panas ekstrim tiba-tiba hujan. Yang kesembilan, kecapean atau kelelahan. Jadi kecapean di sini juga bisa menyebabkan sebagai faktor pencetus pada penderita asma. Yang ke-10, psikologis, stres di sini. Jadi stres yang berkepanjangan, yang terus-terusan, itu bisa menyebabkan atau bisa sebagai faktor pencetus asma. Sakit flu ya jelas, karena asma itu hiperreaktivitas saluran pernapasan yang menyebabkan saluran pernapasan ini kalau terhadap faktor pencetus ini menyempit. Kalau dia sedang flu, tambahlah itu ada lendir, ada keadaan tubuhnya kurang bagus, tambah memperparah ya sebagai faktor pencetus. Yang ke-12, makanan atau minuman tertentu, yaitu yang terhadap alergi. Jadi di sini ini faktor pencetus itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang itu mukusnya menyempit atau alergi ya. Nah, ini bisa pada contohnya ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, dan minuman yang bersoda. Jadi makanan atau minuman tertentu ya. Terus ke-13, obat-obatan tertentu ya. Jadi pada orang asma itu kalau sedang berobat, dia mesti kan berobat, misalnya berobat mah, dia harus bilang ada riwayat asma, misalnya dia saat berobat saat sakit perut, tapi dia bilang kadang di pas anamnesia tuh atau pas ditanya sama dokter ada riwayat apa penyakitnya, dia bilang, dok punten saya ada riwayat asma. Supaya apa? Dokter tidak memberikan obat-obat yang menyebabkan orang ini mengalami sesak napas ya, seperti aspirin, antibiotik, dan jenis-jenis steroid ya. Jadi 13 faktor ini itu adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Tiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama atau berbeda ya. Jadi ada orang yang misalkan, wah ini kena debu, enggak, emang dia enggak kena debu, enggak kena asma, tapi kenanya dingin, dia udara dingin, malam-malam sesek ya, padahal dia rumahnya bersih gini, tapi dia terkena sering sesak napas, bunyi ada ngik, ternyata pencetusnya dingin. Biasanya kalau pencetusnya udara dingin itu pada malam hari, makanya banyak yang bertanya, dok saya seseknya itu kalau malam hari ya. Iya kan, itu juga makanya untuk membedakan penyakit jantung sama penyakit asma
penyakit asma khas, kita di awal juga udah bilang. Jadi asma ini gejala batuk yang disertai dengan sesak yang ada khasnya, wheezing, ngik ngik ya itu. Karena hiperaktivitas dari saluran pernapasan. Ya, jadi gejala asma tadi ya, saya ulang lagi meskipun awal saya udah bilang, gejala asma dapat berubah batuk berdahak ya. Jadi ada 5 poin nih. Batuk berdahak. Kedua, sesak napas ya. Sesak napas di sini dia bunyinya ya, khas mengi, wheezing, ngik. Yang ketiga, ada riwayat alergi atau ada pencetusnya. Tadi faktor pencetusnya ada 13 ya. Nanti saya tampilkan di video gambarnya 13 faktor. Nah, saya akan ini juga taruh di deskripsi. Yang kelima, ada riwayat asma dalam keluarga. Jadi asma ini bisa menurun, penyakit menurun ya. Jadi karena dari keluarga. Jadi misalkan ibu atau bapaknya ada asma, kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami asma ya. Jadi gejala tersebut mempunyai ciri khas juga. Ada faktor pencetus yang tadi saya bilang, berulang atau hilang timbul ya kan. Jadi berulang karena apa? Dia ada ketemu faktor pencetus, jadi dia berulang. Dan hilang timbul, kalau dia tidak ketemu dengan faktor pencetusnya, dia nggak kena. Memburuk pada malam hari tadi yang saya udah bilang, karena ada perubahan cuaca atau suhu yang dingin ya kan. Dapat pula reda spontan dan atau tanpa pengobatan. Jadi asma di sini kalau dia ringan ya kan bisa, tapi kalau tidak ada perubahan atau mengalami perburukan, segeralah ke fasilitas kesehatan ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga acara belajar sedekah ini bermanfaat dan semoga dapat dimengerti tentang penyakit asma ya. Jadi asma ini bukan penyakit guna-guna atau penyakit yang aneh-aneh lah ya, tapi emang ini penyakit yang sifatnya penyakit menurun ya, dan ada faktor pencetusnya. Makanya sebisa mungkin orang penyakit asma menghindari faktor pencetusnya ya. Dan semoga dengan penyakit ini dosa-dosa kita yang terdahulu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sekian dan terima kasih. Mohon banyak maaf dari saya jika masih banyak kekurangan ya. Saya juga masih belajar sedekah, belajar berbagi, belajar YouTube ya. Semoga channel atau program seperti ini terus berjalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.